Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, baik rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, mahasiswa Universitas Terbuka, selamat datang dan selamat berjumpa bersama saya. Pada kesempatan ini saya, Ibu Suhaila, akan menjelaskan tentang panduan belajar di Universitas Terbuka. Belajar di Universitas Terbuka itu berbeda sistem belajarnya dengan universitas yang konvensional. Sedangkan di Universitas Terbuka, sistem belajarnya adalah sistem belajar jarak jauh yang mempunyai ciri utama dari sistem ini adalah terpisahnya secara fisik antara pengajar dan mahasiswa. Ini berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka dan tidak di kelas. Mahasiswa tersebar di mana saja dan belajar di berbagai tempat seperti di rumah, di kantor, saat dalam perjalanan, serta dapat belajar kapan saja dan tidak terikat oleh waktu. Belajar di Universitas Terbuka berbeda. Perbedaannya adalah kalau pada universitas konvensional biasa, tatap muka itu dilakukan sebanyak 16 kali per semester. Sedangkan di Universitas Terbuka, tatap muka dengan sistem tutorial itu hanya dilakukan 8 kali. Karena ini sifatnya hanya merupakan suatu bantuan belajar yang diberikan oleh UT untuk mahasiswa. Nah, belajar mandiri, mahasiswa UT diharapkan dapat belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada pengajar seperti pada pendidikan tatap muka. 2. Cara belajar mandiri menghendaki mahasiswa untuk belajar atas prakasa atau inisiatif sendiri. Belajar mandiri dapat dilakukan secara sendiri ataupun berkelompok, baik dalam kelompok belajar maupun dalam kelompok tutorial, serta memanfaatkan berbagai bantuan belajar yang disediakan. Belajar mandiri dalam banyak hal ditentukan oleh kemampuan belajar mahasiswa secara efisien dan efektif, maupun kemampuan belajar tergantung kepada kecepatan membaca dan kemampuan memahami isi daripada bacaan. Mahasiswa dapat belajar mandiri secara efisien dan efektif. Mahasiswa UT dituntut memiliki disiplin diri, inisiatif, dan motivasi belajar yang kuat. Mahasiswa juga dituntut untuk dapat mengatur waktu dengan efisien sehingga dapat belajar secara teratur berdasarkan jadwal belajar yang telah ditentukan. Oleh karena itu, agar dapat berhasil belajar di Universitas Terbuka, mahasiswa harus siap untuk belajar secara mandiri. Berikutnya, pada belajar mandiri, mahasiswa diharapkan memiliki prakasa atau berinisiatif dalam belajar. Belajar dapat berarti dua hal, yaitu belajar tentang materi dan belajar tentang hal-hal yang mendukung kelancaran belajar. Antara lain, cara mensiasati belajar melalui berbagai strategi belajar yang efektif. Dengan kata lain, untuk dapat lancar dalam mempelajari materi pada pendidikan jarak jauh, mahasiswa perlu mengetahui berbagai cara belajar dengan efektif. Strategi belajar mandiri di Universitas Terbuka itu terdiri dari strategi untuk mengetahui berbagai hal. 1. Informasi administrasi akademik. 2. Informasi cara belajar di Universitas Terbuka. Informasi administrasi akademik itu
dapat dilihat di laman UT, yaitu www.ut.ac.id. Kemudian dapat juga dilihat di laman web UPBJJ Universitas Terbuka. Selanjutnya dapat juga yang berhubungan dengan fakultas masing-masing dapat dilihat pada laman fakultas masing-masing. Informasi registrasi, tutorial, ujian, pemesanan bahan ajar, dan pelayanan mahasiswa. 2. Informasi layanan akademik seperti nilai, kemajuan akademik, alih kredit, dan lain-lain. Nah, pada informasi layanan akademik ini perlu diketahui oleh pada mahasiswa untuk segera melihat daripada hasilnya jikalau untuk mengulang registrasi dan sebagainya. Yang ketiga, informasi khusus pindah UPBJJ, menumpang ujian, kegiatan kemahasiswaan, dan lain-lain. Nah, ini sebagai contoh, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ UT Bandar Lampung yang kebetulan mendapatkan tugas ke Sulawesi atau Kalimantan, Semarang, dan sebagainya, ini boleh numpang ujian di UPBJJ tersebut, tapi dengan cara seminggu sebelum waktu ujian, mahasiswa tersebut harus lapor ke UPBJJ Bandar Lampung dan kemudian surat ditembuskan ke UPBJJ di mana tempat akan menumpang ujian, apakah di Kalimantan, apakah di Semarang, dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Nah, 4. Fasilitas registrasi. Registrasi mata kuliah di UPBJJ dan registrasi mata kuliah secara online. Nah, registrasi ini perlu diketahui oleh mahasiswa secara cermat. Kalau bagi mahasiswa yang tergabung di dalam suatu kelompok pojar yang ada pengelolanya, maka mahasiswa itu diurus oleh pengelola. Atau kemudian kalau mahasiswa yang secara pribadi itu harus betul-betul tahu bagaimana, kapan, waktu registrasi secara online. Kemudian layanan belajar mandiri di Universitas Terbuka. Layanan 1, layanan tutorial tatap muka dan online. Nah, ini adalah merupakan bantuan yang diberikan oleh UT untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari modul dalam suatu masalah dan lain-lain. Kedua, latihan mandiri online. 3. Forum komunikasi online. 4. Toko buku online, itu tempat memesan bahan ajar bagi yang mandiri. Kemudian Suaka UT atau sumber pembelajaran terbuka Universitas Terbuka, sistem ujian online. Cara mempelajari modul 1. Mempelajari modul itu 1 harus mempelajari tinjauan mata kuliah. Nah, maksudnya membaca daripada tinjauan mata kuliah ini agar mahasiswa dapat mengetahui sebagian atau secara garis besar mata kuliah yang akan dipelajari. Kemudian membaca sepintas dan mengulangi dengan lebih cermat. 3. Membuat catatan atau rangkuman. 4. Memberi tanda pada konsep penting. Ini dimaksudkan semuanya supaya mahasiswa pada saat mengulangi pembelajaran berikutnya tidak perlu membaca suatu materi yang begitu luas dan masalah-masalah yang kurang penting, cukup sudah fokus kepada hal-hal yang pokok, hal yang penting. Nah, jikalau belum dapat dicerna, maka mahasiswa silahkan untuk mengulang kembali pembelajaran seluruhnya. Berikutnya, menyaksikan bahan ajar non-cetak, mengerjakan latihan dan tes formatif. Pada latihan dan tes formatif ini, tidak kalah penting
Karena pada latihan dan tes formatif ini, jikalau mahasiswa sudah mempelajarinya secara mandiri, mau tidak mau sudah mengarahkan mahasiswa untuk belajar apa materi yang menjadi tugasnya pada saat itu, kemudian sudah melatih mahasiswa untuk ke arah ujian UAS, maka mahasiswa tidak akan mengalami suatu kesulitan di dalam ujian. Karena latihan itu merupakan salah satu kegiatan yang sudah melatih mahasiswa untuk menjawab daripada soal-soal tes ujian nanti. Berikutnya, memanfaatkan kegiatan tutorial dengan menanyakan materi yang belum dipahami. Kemudian, aktif berdiskusi pada saat kegiatan tutorial. Tips sukses menghadapi ujian. Pertama, siapkan alat tulis standar untuk mengerjakan ujian seperti pensil 2B, rautan, penghapus, pulpen. 2. Siapkan dokumen persyaratan mengikuti ujian, KTPU, kartu tanda peserta ujian, dan KTM atau kartu tanda mahasiswa. Ya. Kedua hal ini adalah merupakan hal yang sangat penting karena kalau mahasiswa tidak membawa KTPU, KTM, maka mahasiswa tidak akan diperkenankan mengikuti ujian. Kemudian, mengetahui lokasi tempat ujian 1 hari sebelum hari H. 4. Datang ke tempat ujian minimal 30 menit sebelum ujian dimulai. 5. Jangan coba-coba menyontek karena ada sanksi. Nah, bagi mahasiswa universitas terbuka, kalau coba-coba menyontek, maka dia otomatis sudah gugur di dalam satu ujian. Ya. Cermati dan teliti mengisi lembar jawaban ujian. Dan tanda tangan pada absen harus sama dengan tanda tangan pada lembar ujian. Kenapa? Kalau pada absen itu merupakan suatu tanda tangan, maka pada lembar jawaban, kalau dia merupakan paraf, ini mahasiswa tidak lulus ujian ya. Maka oleh sebab itu, tanda tangan di absen harus sama dengan tanda tangan pada lembar jawaban ujian. Berdoa, jangan lupa belajar sebelum ujian, tentu saja. Cara mengelola waktu belajar. 1. Buatlah jadwal belajar yang sesuai dengan diri Anda. 2. Berdisiplin dengan jadwal yang dibuat. Nah, disiplin ini adalah hal yang penting. Jikalau tidak dapat melakukan dengan jam dan waktu yang telah ditentukan, mahasiswa harus mengganti pada jam dan waktu yang lain pada tanggal yang sudah ditentukan. Ketiga, mengelola waktu secara efektif dengan pembagian waktu untuk kegiatan bekerja, kegiatan keluarga, waktu untuk belajar dan waktu untuk kegiatan sosial, maupun waktu untuk diri sendiri, untuk bersantai. Keempat, menentukan deadline dan membuat target belajar. Kelima, mengetahui tanggal-tanggal penting pada kalender akademik. Nah, hal ini adalah sangat penting untuk mengetahui kapan ujian, kapan registrasi, kapan harus hair, dan sebagainya. Keenam, waspada pada pemborosan waktu. 7. Fleksibilitas dan disiplin diri dalam belajar. Nah, berarti fleksibilitas ini adalah mahasiswa bisa tidak belajar pada saat itu, tapi tergantung dengan situasi dan kondisi. Kedelapan, mampu belajar di mana saja dan kapan. Demikian yang akan saya paparan tentang panduan belajar di Universitas Terbuka. Semoga mahasiswa semuanya sukses dan berhasil dengan baik. Mohon maaf
Kalau ada kesalahan, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.